A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita semuanya berkumpul ya di siang hari ini. Dan dalam kondisi yang tadi saya menyimak dari awal ya Mbak Lailil ya menyampaikan Masya Allah kita sedang di akhir bulan Syawal dan barangkali masih merasakan ya hawa-hawa Ramadan dan mudah-mudahan bisa terus kita pertahankan sampai setahun ke depan membawa kita kepada istiqomah ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang menjadi salah satu faktor mungkin saya ngerasa materi ini salah satu yang penting untuk kita bahas bersama. Karena banyak banget masyarakat kita atau kalau kita spesifikkan kaum muslimah ya, ini menjadi biang kerok lah. Ya, stres ini ketika tidak terkelola dengan baik menjadi biang kerok berbagai permasalahan yang akhirnya lebih besar dari stres itu sendiri ya. Ada orang karena stres yang luar biasa, akhirnya jadi marah-marah terus. Ada orang yang karena stresnya tidak terkelola dengan baik, akhirnya jadi kebanyakan makan. Akhirnya ada orang yang stresnya karena tidak terkelola dengan baik, hubungan dengan suaminya jadi rusak, hubungan dengan anaknya jadi rusak, bahkan hubungan dengan diri sendiri juga rusak. Oh, bentar, saya reply dulu sebentar ya. Oke, sebentar. Bentar, saya izin stop share dulu. Sip. Ya, jadi dampaknya itu benar-benar kemana-mana gitu ya. Em, Merusak berbagai hubungan, bahkan merusak hubungan dengan diri sendiri. Orang yang tidak memiliki kemampuan ya mengelola stresnya dengan baik, akhirnya berujung kepada merusak tubuh ya secara fisik, bahkan kemudian menghabiskan waktu ya. Kayak orang yang binge watch misalnya, nonton aja terus gitu. Lari dari kenyataan, lari dari masalah, itu kan sebetulnya salah satu side effect ya, dari tidak mampu mengelola stres yang, dihadapi dalam kehidupan gitu. Makanya kemudian ya ini salah satu yang sering banget saya usulkan. Jadi biasanya kantor-kantor suka nanya, "Teh, minta usulan materi," gitu. Saya suka menyampaikan ini aja. Apalagi kita sebagai seorang muslimah ya, ketika teman-teman dapat amanah di kantor dari pagi sampai sore dan mungkin ada yang sudah berkeluarga menghadapi lagi kemudian pulang ke rumah itu bukan nggak bisa langsung brek tidur gitu ya. Ada suami, ada anak gitu ya yang kemudian punya dinamikanya sendiri. Jadi memang stresnya luar biasa. Hanya saja stres ini tidak akan pernah hilang gitu. Karena apa? Yang namanya apa ujian itu akan selalu ada sehingga yang kita bahas bukan menghilangkan stres tetapi memanage stres itu sendiri gitu ya. Kita sedikit ambil menyamakan frekuensi dulu ya karena di dalam Islam beda istilahnya. Jadi kita samakan dulu frekuensinya kalau stres ini yang saya maksud dibahas di sini seperti apa. Ini ngambil dari American Psychological Association. Jadi di sini disampaikan bahwa stress is a normal reaction to everyday pressures. Jadi setiap hari kita tuh kan ada eh, perkara-perkara yang akan menekan kita ya, yang akan apa namanya eh, inilah menguji kita kalau bahasa Islamnya akan menguji kita dan berbagai eh, kejadian itu bisa jadi dari mulai hal sesederhana anak yang nggak mau pakai baju, anak yang nggak mau diajak mandi gitu ya, atau misalnya ada yang naik komuter ya dari rumahnya, lalu kemudian ketinggalan komuter atau susah masuk ke komuternya karena penuh, ada yang mungkin macet di jalan, itu kan
kegiatan sehari-hari, kejadian sehari-hari, sampai dengan boleh jadi tekanan-tekanan di dunia kerja ya, pembebanan kerja, stres di dunia kerja, atau kemudian, adanya musibah dan sebagainya ya. Nah, stres itu adalah reaksi yang normal. Artinya, seorang muslim yang baik itu apakah dia nggak pernah sedih? Nggak, dia boleh sedih gitu. Seorang muslim yang baik itu apakah dia tidak pernah mau marah ya? Mungkin mau marahnya ada, tapi kemudian ketika dia bisa mengelola, dia akan bisa menahan marahnya dan dia akan mudah untuk memaafkan. Apakah seorang muslim yang baik kemudian dia tidak pernah merasa ada beban yang berat? Enggak juga, Rasulullah SAW merasakan beban yang berat, tapi bisa dikelola dengan baik. Jadi stres itu adalah reaksi kita ya, reaksi yang normal kalau dalam level yang normal. Tapi it can become unhealthy when it upsets your day-to-day functioning. Ketika dia tidak terkelola dengan baik, si stres yang harusnya ya dia seperti biasa saja gitu ya, dia mengganggu kehidupan keseharian. Mengganggu kehidupan keseharian itu misal ya dalam dunia kerja. Karena stres sama bosnya, sama atasannya, atau stres sama coworkersnya gitu ya. Datang ke tempat kerja aja udah nggak enak dan dikasih kerjaan apapun tuh jadi nggak enak. Akhirnya pekerjaan tidak terselesaikan. Akhirnya dalam bekerja juga tidak produktif. Akhirnya sudah mengganggu. Nah, stres yang seperti itu kemudian tidak baik. Contoh yang lain ya, ketika sudah mengganggu fungsi keseharian, gara-gara stres yang tidak terkelola dengan baik, akhirnya nggak mau makan, akhirnya tubuhnya jadi lemah, akhirnya kemudian tidur-tiduran aja gitu ya, akhirnya kemudian mager-mageran aja. Itu sudah mengganggu fungsi sehari-hari. Bahkan ada yang boleh jadi saking berat ya, saking dia tidak mampu mengelola rasa stresnya, di hari libur itu bangun tidur aja nggak mau gitu. Jadi begitu bangun gitu ya di kasur gitu, langsung scrolling, langsung apa, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, saking kemudian beratnya tadi dia tidak mampu mengelola, si stresnya tadi gitu. Ada amanah, ada tanggung jawab. Bagi yang belum menikah gitu ya, tinggal di rumah orang tuanya gitu. Nggak mau tuh bantuin orang tua, nggak bisa bantuin orang tua. Bawaannya kalau disuruh Eee, hal sesederhana buang sampah itu aja udah bisa bikin memicu ya emosi gitu. Karena apa tadi, tidak mampu mengelola stresnya. Yang udah menikah, udah punya anak gitu, yang seharusnya dia di rumah mendampingi anaknya dengan baik, yang seharusnya di rumah mendampingi, proses belajar anaknya dengan baik, ketika stres ini tidak terkelola dengan baik, dia bisa menjadi tidak sehat dan dia mengganggu day to day functioning. Nah, ketika kemudian si stres ini berkembang, bahkan it can involve changes affecting nearly every system of the body, influencing how people feel and behave. Ketika dia lebih parah lagi dari itu, dia bahkan bisa mempengaruhi apa? Berbagai sistem yang ada di dalam tubuh. Bahkan kalau sudah sampai berdampak kepada fisik ya, udah nggak bisa lagi ke psikolog, psikolognya akan merujuk kepada psikiater. Jadi memang betul-betul udah nggak bisa, hanya dari sisi psikisnya saja, tapi juga sampai kepada, ada pengobatan yang dibutuhkan gitu. Itu ada juga yang sampai seperti itu. Dalam jangka panjang, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak ada treatment, bahkan bisa mempengaruhi bagaimana karakternya. Akhirnya karakter itu, manusia itu bisa berubah dari awalnya baik jadi tidak baik, dari awalnya kemudian, dia produktif ya, akhirnya jadi kayak betul-betul kehidupannya wasteful aja gitu, kayak terhabiskan begitu saja gitu ya. Jadi dampaknya bisa macam-macam. Nah, tapi salah satu highlight-nya adalah, jadi stres ini adalah reaksi kita. Ya, bagaimana kita bereaksi terhadap segala sesuatu. Nah, untuk kita bisa mengelola stres, kita harus paham dulu bahwa yang namanya, stres sebagai sebuah reaksi tadi, dia itu tidak akan hilang benar-benar sampai zero, itu nggak akan ada, gitu. Karena tabiat hakikat kehidupan dunia kita yang penuh dengan ujian. Ini ya, ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Robnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini Masya Allah gitu ya.
kalau di dunia akademisinya, di dunia akademisinya ya, mmm, salah satu teori stress management yang kemudian banyak digunakan dan cukup populer sekarang di mana-mana itu kan teori mindfulness ya. Mindfulness ini ada yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris memang mindfulness ini sebagai bahasa normal biasa, ada yang kemudian mindfulness, in theoretical view lah gitu, bahasa bahasa teoretis gitu. Nah, mindfulness secara teori ini kan dibahas di mana-mana gitu. Tapi salah satu catatan atau kelemahan dari si mindfulness ini kan ini ya, mmm, praktek meditasi yang melepaskan dari kegiatan sehari-hari. Jadi kalau misalnya orang meditasi gitu, dia meditasi, dia diam di tempat yang tenang, bahkan sekarang banyak meditation, retreat ya. Jadi, retreat meditasi gitu pergi ke mana, ke gunung kek, ke pantai kek, ke mana gitu ya untuk meditasi bareng-bareng. Ya iyalah itu mah nggak, apa namanya, jelas kemudian stresnya terangkat karena memang nggak ada apa-apa, tidak menghadapi dunia nyata gitu ya. Ketika kembali kepada dunia nyata, ya apa yang harus dihadapi itu masih ada, dia nggak hilang. Nah, maka di dalam Islam kita diajarkan bahwa mencari ketenangan itu, kita bukan lari dari masalah, karena masalah itu akan selalu ada, ujian itu akan selalu ada, ya. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Kami pasti akan menguji kamu." Kebayang nggak? Liyabluwakum, artinya sebuah keniscayaan. Ketika kita diuji lagi diuji lagi diuji lagi, itu tuh adalah sebuah keniscayaan. Itu bukan karena Allah nggak sayang sama kita, ya. Bukan karena kemudian, kita ini tidak mulia gitu. Bukan karena, kita bahkan ada misalnya, "Oh nih karena saya nggak cantik makanya saya jadi susah dapat jodoh," gitu ya. Enggak, boleh jadi bukan karena itu, karena ada juga orang yang cantik tapi jodohnya belum dapat gitu ya. Oh ini karena saya kemudian, nikah dengan suami yang kesulitan ekonomi gitu ya, punya kesulitan ekonomi, jadi kemudian, susah sekali untuk bahagia. Ada juga orang yang kemudian suaminya misalnya atau dirinya sendiri gitu sama-sama double income dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang baik, tapi ternyata tetap aja ada masalahnya. Nah, framework berpikir seperti itu harus kita imani gitu. Imani itu kan berarti diyakini ya. Diyakini, dirasakan, dan diamalkan. Diamalkannya dalam bentuk kita sudah tidak lagi terkejut ketika Allah menguji kita. Boleh jadi cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah, itu adalah dengan menguji kita dengan, anggota keluarga kita. Ada anggota keluarga yang menyulitkan gitu misalnya. Atau boleh jadi dari fitnah yang diberikan oleh orang lain ya, digibahin sama orang. Boleh jadi dikhianati sama orang. Boleh jadi ditipu sama orang. Boleh jadi kemudian dizolimi bahkan sama orang. Look at the Palestinian, the people of Gaza. Ya, kurang baik apalagi mereka. Kurang kuat apalagi keimanan mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak sayang sama mereka? No, ya. Allah Subhanahu wa taala absolutely loves the people of Palestinian, of Gaza khususnya gitu ya. Kenapa? Dengan kesabaran mereka, dengan kekuatan apa, selemah-lemahnya sebentar ya, ini ada yang gambar-gambar. Wait a second, ada yang WFH kali ya? Working from home. Saya disabled dulu annotation-nya, sebentar. Disabled annotation, oke. Saya izin ya sama panitia, screen-nya saya nonaktifkan biar nggak ada yang gambar-gambar, oke. Mungkin kalau ada yang WFH, ada anak yang ikutan ngegambar ya. Jadi, balik lagi ke yang tadi ya, Allah Subhanahu wa taala cinta sama orang-orang di Gaza gitu. Tapi dengan ujian-ujian tersebut itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan mereka dan itu jadi ujian juga kan bagi kita ya. Kita yang dikaruniakan keamanan, kita yang dikaruniakan dengan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya di Indonesia, mmm, kurang lebih lah walaupun pembahasan berkenaan tentang kita sedang krisis ekonomi itu mah satu hal, tapi tetap secara umumnya kita bisa berangkat ke kantor dengan aman, pulang dengan aman, mendapatkan makanan dengan aman, ya. Makan itu kan makanan itu accessible, itu kan betul-betul kayak the very, apa, foundation, apa, necessity lah untuk human being untuk bisa dia hidup gitu. Itu kita punya akses ke sana gitu. Itu juga ujian bagi kita gitu, sejauh mana kita bersyukur ya, sejauh mana kita kemudian peduli sama orang-orang di Palestina, di Gaza, dan seterusnya gitu. Jadi pasti akan ada ujiannya. Ujian ini bentuknya macam-macam, bisa jadi dari sedikit ketakutan,
Berapa banyak di antara kita yang ditakutkan dengan masa depan ya. Ada, apa, misalnya tren, "Wah, ini ekonomi tahun sekian, kemungkinan akan naik harga begini begini begini." Jadi takut, "Aduh, gue bakalan bisa punya rumah nggak ya? Oh, gue bakalan bisa gini nggak ya? Oh, gue bisa gitu," dan sebagainya. Ngelihat hasil statistik ya, laki-laki ketika disurvei, ya, yang siap menikah usia sekian-sekian gitu, "Aduh, gue bakalan bisa punya jodoh nggak ya?" Dan sebagainya. Macam-macam ketakutan. Yang udah punya anak ngelihat harga sekolahan naik terus tiap tahun, gitu, aduh, anak gue nanti bisa sekolah nggak ya, gitu. Sekolahnya model kayak apa, lingkungannya seperti apa, itu boleh jadi sebuah ujian tersendiri ya. Dengan kelaparan, hatta orang yang banyak uang sekalipun kadang-kadang diuji dengan sedikit kelaparan, uangnya udah ada, ya tapi ternyata ketika mau cari makanan terhalang aja terus gitu. Ya either online nggak ada yang ngambil, atau misalnya pergi ke mall ternyata ngantri semuanya, itu kan sebetulnya ujian-ujian kecil sehari-hari buat orang yang dia punya nih uangnya, tapi dia diuji dengan, kelaparan tadi, atau memang betul-betul orang-orang yang, diuji dengan kesempitan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan makan saja sulit gitu ya. Dengan kekurangan harta, dan kekurangan harta ini juga relatif banget. Ada orang ngerasa dapat 2,5 juta sebulan tuh udah Masya Allah seneng banget gitu. Ada orang yang dikasih 20 juta sebulan kurang aja terus gitu ya. Pengalaman saya kemarin jadi relawan Ziswaf ya, relawan zakat. Ada yang kemudian sudah apa, punya tabungan gitu sekian ratus juta masih nanya-nanya lagi gitu. "Ini kalau saya masih ada hutang, apa, cicilan rumah, cicilan mobil masih dikurangi nggak?" Gitu ya dan sebagainya. Tapi ada yang kemudian tabungan emasnya itu belum sampai 85 gram, ya. Jadi cuma 80 atau berapalah gitu ya. Itu bukan cuman sebenarnya, udah banyak ya 80 gram emas mengendap gitu ya. Terus nawar, "Bisa nggak teh saya menunaikan zakat?" Ya nggak bisa, nisabnya 85 gram gitu. Jadi harus apa, secara akadnya ya, sedekah gitu jatuhnya ya, bukan zakat mal gitu, bukan zakat mal emas. Tipe-tipe orang kan tadi ya, ada yang dengan segitu ngerasanya kurang gitu, mau zakat aja susah gitu ya. Tapi bahkan ada yang penghasilannya waktu itu ada yang nanya 5 juta sebulan ya, dan itu belum masuk nisab zakat profesi, pengen banget untuk bisa berzakat. Jadi kekurangan harta juga bisa menjadi relatif, tergantung nanti bagaimana yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Tapi ujian itu ada. Lalu kemudian diuji dengan apa? Jiwa. Jiwa kita akan diuji. Boleh jadi diuji dengan musibah. Musibah itu adalah salah satu ujian yang besar. Kenapa? Karena yang namanya musibah kan nggak bisa kita jangka ya. Kayak ya rutinitas sehari-hari, nauzubillah min dzalik, ternyata ada kecelakaan besar, kecelakaan beruntun ya. Lagi sehari-hari, nggak taunya kemudian meninggal ya. Kasus-kasus kan, apa, kalau yang, meninggal muda tuh banyak yang bukan karena sakit ya, ya meninggal aja memang ajalnya sudah datang gitu. Kalau Covid ya memang ada jangkaannya lah gitu ya, cuman kan itu musibah yang cukup besar ya ketika kita pandemi kemarin gitu. Berapa banyak yang kehilangan suami, berapa banyak yang kehilangan orang tua, bahkan ada yang kehilangan anak gitu dan seterusnya. Itu kan guncangan-guncangan yang besar ya. Bahkan ujian-ujian besar, musibah yang atau misalnya bukan musibah lah ya, ujian yang dia berterusan, yang nggak bisa lari dari sana. Misal, punya mertua yang toksik gitu misalnya, atau orang tua yang toksik. Ini toxic in literal meaning ya, bukan toxic urban language. Ada toxic yang urban language cuman kayak, "Ah, lu mah toksik," ya itu mah nggak masalah gitu ya. Tapi ini toxic yang betul-betul toksik misalnya yang punya orang tua narsistik, memang sudah didiagnosa ya, kena apa, memang dia punya narcissistic syndrome, itu kan berat banget gitu menghadapi orang tua atau mertua seperti itu. Itu jadi ujian tersendiri gitu ya. Atau misalnya, apa, kesulitan ekonomi yang tidak ada ujungnya, itu kan menguji jiwa ya. Kesulitan memiliki anak bertahun-tahun, itu menguji jiwa, mengguncang jiwa. Sudah coba ini, sudah coba itu, dan sebagainya. Sudah menikah selama 10 tahun gitu ya. Belum juga memiliki anak. Itu juga adalah jenis-jenis ujian. Lalu kemudian kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan ini bukan hanya buah-buah ya. Tetapi salah satu tafsiran dari kekurangan buah-buahan di sini adalah kita kekurangan hasil. Dalam tanda petik, kita berusaha, tapi hasilnya kok enggak, it doesn't reflect our effort. Ya, jadi
Harusnya kan kita membayangkan, "Aduh, kalau gue udah berusaha optimal, harusnya hasilnya optimal dong," gitu. Tapi ternyata kenyataannya tidak selalu seperti itu. Udah diusahakan misalnya ya untuk tadi yang punya kesulitan ekonomi, suaminya sudah bekerja giat, suami dan istri menjaga ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata rezeki itu belum dilapangkan, masih terus berkekurangan, padahal sudah qanaah, sudah ini dan itu dan sebagainya, sehingga harus minta bantuan. Itu salah satu ujian. Ujian yang lain gitu, misalnya tadi ya, pasangan suami dan istri yang berusaha dengan berbagai program untuk bisa untuk bisa memiliki anak ya. Sudah berusaha ini, berusaha itu, pokoknya ikhtiar tuh maksimal, doa maksimal, dengan segala kekurangan dan keterbatasan seorang manusia ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang menguji dengan kekurangan hasil. Ada yang misalnya lagi kuliah, udah belajar rajin, udah berdoa sama Allah, menjaga ketakwaan sama Allah, ternyata ternyata IPK-nya segitu-segitu juga gitu ya. Itu salah satu, ujian dari kekurangan buah-buahan. Jadi, hasil yang diharapkan ternyata tidak juga kunjung datang. Ada nggak yang seperti itu? Ada, dan boleh jadi banyak dalam kehidupan kita. Dan ujian-ujian tersebut sama Allah Subhanahu wa taala ternyata malah dijadikan ladang pahala kita. Karena untuk setiap ujian yang kita bersabar di sana, Allah akan mengaruniakan pahala untuk kita. Dan bedanya sabar sama, amalan-amalan yang lain ya, kan kalau kita tilawah gitu, ya kita dapat pahala pada saat kita tilawah, harus dilakukan ya. Kita sholat, ya kita dapat pahala pada saat melaksanakan sholat. Tapi kalau sabar, sabar itu kan amalan di dalam hati ya, dia berterusan gitu. So, as long as we are in the state of sabar, patience, maka kemudian dituliskan terus-menerus kita ya, pahala-pahala sabar kita gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat, ini masih ayat 155, "Wa basyiris shabirin." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bisa nggak bayangin gimana rasanya ketika ada temen ngasih kabar gembira kepada kita? Selamat ya, lo dipromosiin loh," gitu. Selamat ya, denger-dengar ternyata udah, mau nikah. Selamat ya, udah lahiran." Kok kita senang ketika orang-orang yang kita sayangi mengucapkan selamat kepada kita atas keberhasilan kita. Nah, sekarang bayangin bahwa yang mengucapkan selamat itu bukan manusia gitu. Bahkan bukan sembarang sembarang bukan hanya, jangankan dibandingkan sama manusia ya, dibandingkan sama orang yang spesial, manusia pun nggak bisa dibandingkan. Bahkan bukan lagi malaikat yang memberikan ucapan selamat, tetapi yang memberikan ucapan selamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Particularly in this context ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini adalah orang-orang yang ketika mereka ditimpa dengan musibah, there is that split of second ya, sepersekian detik pasca kena musibah, pasca kena ujian, pasca kena sesuatu yang menguji. Momen yang membedakan antara kesabaran yang baik dengan sabar yang biasa-biasa saja. Karena sabar itu berlevel-level. Ya. Sabar pada pukulan pertama, mereka kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gimana kalau momen itu sudah lewat? Ya udah, nggak usah kemudian mau ngulang lagi gitu ya, tetapi, bagaimana memaintain rasa itu dan menjaga supaya bisa istiqomah dalam sabar. Bayangin di Quran surah Al-Asr itu, Quran surah yang pendek banget, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Bahkan sampai-sampai salah satu ciri orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak rugi, yakni mereka yang saling nasihat-menasehati dalam menetapi kesabaran. Itu salah satu cirinya. Saking pentingnya tadi untuk bersabar. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam kondisi sulit, kondisi berat, lalu ada orang ngasih nasihat sama kita, sabar ya, sabar. Ya, take it wholeheartedly. Terimalah dengan sepenuh hati karena memang itu adalah nasihat yang benar. Memang harus sabar mau gimana lagi. Ya. Mungkin orang itu nggak tahu gimana perasaan kita ya. Misalnya kan kadang-kadang orang kalau dibilangin, sabar ya Allah sih nggak tahu gimana rasanya gitu. Ya memang dia nggak tahu gimana rasanya. Tapi memang di dalam Islam kita dinasehati untuk apa? Saling mengingatkan untuk bersabar. Ya. Dan itu nggak ada
nggak ada apa, nggak ada, nggak ada nggak ada nggak ada resep tambahannya, ada tambahan-tambahan yang lainnya begitu ya. Cuman ya memang salah satu poin penting yang di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kesabaran tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kenapa sih ini kemudian menjadi sangat-sangat penting untuk kita ingat? Seringkali yang membuat kita terpukul ketika ujian itu datang adalah ketika kita merasakan bahwa ini adalah milik kita dan kita kehilangan hal tersebut. Ini adalah momen kita, tapi kita kehilangan hal tersebut. Ini adalah cita-cita kita yang harusnya kita dapatkan, tapi sampai sekarang enggak juga didapatkan. Gitu. Kan itu yang suka bikin sedih. Kan harusnya kalau saya udah nikah, saya punya anak. Gitu. Kan harusnya kalau saya udah usia sekian, saya menikah. Kan harusnya kalau saya sudah bekerja sekian tahun, saya dapat dipromosikan. Gitu. Kan harusnya kalau saya sudah bekerja dengan sekian, dengan segiat ini dan sebagainya, harusnya saya udah punya rumah, harusnya saya sudah punya kendaraan gitu. Kan harusnya pokoknya namanya harusnya harusnya gitu ya. Nah, padahal sebetulnya hidup kita sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kita ini semuanya adalah milik Allah. Jadi hidup kita itu nggak pernah kita yang atur. Hidup kita itu selalu diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang dewasa. Kan di sini semuanya udah dewasa dong ya. Kan ini buat karyawan PLN, berarti semuanya sudah dewasa gitu. Bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak ya mungkin masih wajar untuk dia pengennya begini, pengennya begitu. Makanya dia belum wajib sholat, dia belum wajib zakat, dia belum wajib puasa, dia masih belum dihitung dosanya ya. Kayak anak saya yang umur 5 tahun, dia bilang katanya, tapi Fatimah maunya, namanya Fatimah by the way, Fatimah maunya semuanya ngikutin aturan Fatimah. Kalau Fatimah maunya main puzzle, semuanya harus main puzzle ya dan sebagainya itu anak umur 5 tahun akalnya terbatas gitu kan nggak bisa seperti itu ya saya sampaikan sama Fatimah nggak bisa Fatimah yang ngasih aturan itu Allah jadi kalau datang waktu sholat ya udah berarti itu waktunya untuk sholat karena Allah yang menciptakan kita oh gitu ya kata dia bilang kayak gitu jadi kalau udah manusia dewasa, orang dewasa gitu ya. Kemudian dia ngerasa bahwa harusnya begini, harusnya begitu ya. Udah kayak anak umur 5 tahun ya. Pengennya harusnya semua diatur sama dirinya sendiri nggak bisa ya. Hidup kita itu adalah milik Allah dan takdir kita juga yang mengatur adalah Allah. Tapi tenang aja gitu. Tenang ajanya kenapa? Karena Allah yang mengatur segala hidup kita itu adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi for every single thing, tadi ada yang bilang jangan pakai bahasa Inggris ya. Untuk setiap segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita ngerasa kok begini, kok begitu, yang langsung kita munculkan di dalam pikiran kita apa coba? Oh ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ini terjadi dengan seizin Allah yang Maha Pengasih, yang mengasihi kita dan menyayangi kita. Dan percayalah, nggak ada yang sayang sama kita melebihi kasih sayangnya Allah SWT kepada kita. Nggak ada yang kemudian peduli sama kita, melebihi kepedulian Allah SWT sama kita. Coba deh, seiring kita dewasa, orang dengan segala tekanan hidup. Apalagi kita di akhir zaman, kesulitan ekonomi, beban tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang. Kita generasi milenial di sini, em, sandwich generation ya, yang kemudian memang sudah menjadi rahasia umum kan, menanggung orang tua, menanggung ini, itu, dan semuanya beban itu begitu banyak gitu, begitu besar gitu ya. Dan pada saat kondisi seperti itu, kadang-kadang memang akhirnya sesama muslim pun ukhuwah itu sulit dirasakan. Kan harusnya kalau sesama muslim itu saling sayang ya, saling dukung. Jangankan sesama muslim deh, sesama anggota keluarga aja. Sesama anggota keluarga, ya. Boleh jadi akan ada momen-momen, ini saya senang banget ada salah satu kajian dari Mufti Meng itu yang menyampaikan. Boleh jadi akan ada momen-momen di mana Allah SWT menguji kita dan nggak ada siapapun yang bisa nolongin kita.
Bukan karena mereka kemudian nggak mau nolongin kita, bukan karena mereka nggak sayang sama kita, tapi kapasitas mereka untuk menyayangi itu terbatas. Ada yang mungkin dia sedang tidak sanggup menyayangi kita. Kenapa? Karena mereka pun pusing. Ya, mereka pun pusing. Mereka pun bingung harus gimana gitu ya. Ada yang kemudian mau nolongin kita, tapi nggak bisa all out. Misal ada yang lagi butuh dana ya, dana mendesak ya. Misalnya kebutuhan ada yang sakit atau apa. Lu butuh banget ini 5 juta atau 10 juta untuk bayar rumah sakit. Nggak di cover ternyata ini itu dan sebagainya. Aduh, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngasih 10 juta. Saya kasih aja 1 juta, nggak usah dipinjam. Saya kasih aja. Ya, nggak bisa full. Kenapa? Kapasitas memberinya terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala limitless. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ya. Jadi walaupun tadi Allah yang menguasai kehidupan kita, don't worry about it. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menjaga apapun yang terjadi sama kita tadi, itu semuanya akan berjalan baik-baik saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang gitu ya. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa kepada kita, dan setiap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kalau kita bisa sampai ke tahapan ini, ya, maka insya Allah lebih mudah bagi kita memaknai hanya kepadanya lah kami kembali dan kepadanya lah kami kembali. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa oh iya ya, hidup kita ini nanti dengan segala ujian-ujian tadi, kita bakalan balik sama Allah. Jadi satu-satunya yang matters, satu-satunya yang penting untuk kita jaga adalah bagaimana kita di hadapan Allah, bukan kita di hadapan manusia. Karena seringkali yang menggelitik, yang membuat kita pusing, yang membuat kita stresnya jadi berlebihan adalah ketika membayangkan kata manusia apa kata orang. Ya. Ini fresh kan, pasca Lebaran kemarin, gimana rasanya ketemu sama Om Tante, kalau ada Om Tante yang suka komentar segala rupa dari ujung ke ujung. Wah, itu benar-benar like stripping your confidence ya, menjatuhkan harga diri lah pokoknya. Dan kan kalau orang yang nggak tahu adab, itu menghina kan nggak pelan-pelan. Menghina tuh di depan umum gitu ya. Itu kan banyak terjadi ya di masyarakat Indonesia. Kenapa saya bilang banyak? Karena cerita banyak gitu. Ya, dari berbagai latar belakang keluarga mengeluh curhat, saya diginiin sama om saya diginiin sama tante saya, bahkan saya diginiin sama orang tua saya, bahkan ada yang nanya ke saya, bukan cuma satu, banyak, boleh nggak saya tidak pulang Lebaran karena saya takut saya sakit hati, kan akan dikomentarin ini itu dan sebagainya. Nah, salah satunya kan kuncinya adalah bagaimana kita mengingati bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Opini-opini di luaran sana itu sebetulnya nggak penting, ya. Selama apa? Selama kita berada di jalan yang benar. Tapi kalau opininya berkenaan tentang bagaimana kita di hadapan Allah, itu yang penting. Misal nih, kita leyeh-leyeh, ada azan, kita leyeh-leyeh, terus diingetin sama orang tua gitu kan ya, tuh udah azan, nah itu bukan komentar namanya gitu ya, itu namanya nasihat yang harus kita ikuti. Bisa lah ya, saya yakin membedakan antara komentar dan nasihat gitu. Dan bentar, bentar, bentar. Ya, sehingga apa ketika kita mengingati oh ya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita jauh akan lebih sederhana, karena kan jadinya satu-satunya yang kita cari ridhonya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, as simple as that gitu. Tapi kalau kita membayangkan kita harus bikin kita harus tampak mulia di hadapan teman kantor kita, di hadapan atasan kita, di hadapan tetangga kita, di hadapan tante om kita, yang boleh jadi standarnya beda-beda. Standarnya beda-beda. Kata om ini, kamu tuh kalau jadi perempuan harus bisa masak. Kalau nggak bisa masak, nanti kamu gini-gini itu kata omnya. Tantenya bilang lain lagi. Kamu kalau jadi perempuan ya harus punya duit. Kamu nggak punya duit, kamu nggak dihargai. Ketemu lagi sama orang tuanya. Kamu jadi perempuan tuh ya. Pokoknya kalau suami pulang harus begini begitu. Akhirnya apa? Standarnya jadi bukan lagi ganda, tapi multiple ganda, eksponensial naiknya. Ya bikin pusing. Tapi ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, oh ternyata sederhana ya. Menjadi muslimah yang baik ini sesederhana kita taat mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Terlepas apapun komentar orang.
Kalau itu kemudian bisa didapatkan, maka insya Allah, ini nih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Robnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa sih yang kita harapkan di dalam hidup kita? Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kalau kita mau rahmat dari Allah, ya udah sabar. Kalau kita kemudian ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ya udah sabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi bahwa kita insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, kalau kita mau bisa memahami hakikat ujian tadi, salah satu tadi ya, kan harus taat sama Allah. Inilah hakikat kehidupan kita, gitu. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, ya, untuk beribadah kepadaku. Ini kan sebuah eh, perkara yang sederhana ya. Sederhana tetapi eh, fundamental ya, fundamental, sangat-sangat eh, ajak gitu ya. Butuh banget kita pondasi ini bahwa oh ya hidup saya itu hanya sesederhana untuk taat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Ketika kita memahami oh ya tujuan hidup saya ke sini. Oh ya kalau misalnya ada kejadian tertentu, respon kita akan selalu disesuaikan. Oke, kalau ada kejadian ini, respon apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap saya? Sehingga akhirnya, ketika ada ujian dalam kehidupan tadi, dan stres tadi adalah respon ya, kita akan mampu merespon sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ada ujian seperti ini harusnya seperti apa, ada ujian seperti itu harusnya seperti apa, dan parameter kita akan mengikuti bagaimana parameter Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita perlu memahami semua itu, ya kemampuan kita untuk merespon, kemampuan kita untuk mengelola, disimpannya di mana sih? Disimpannya di dalam hati. Ini ada salah satu hadis yang indah banget dari Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah qalb. Qalb ini baik secara fisik, jantung, maupun kemudian secara maknawi, hati. Dua-duanya kemudian benar dibahas oleh para ulama tafsir hadis ya, para mufasir hadis disampaikan bahwa tanpa adanya ini kalau misalnya si jantungnya baik maka baik keseluruhan. Kalau misalnya si hatinya baik maka baiklah keseluruhan. Maka harus kita pahami, Mbak, yang namanya mengelola stres itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga tentang hati ya. Ada orang teorinya udah banyak. Ada yang cerita ke saya, curhat ke saya tuh udah ikutan workshop mengelola marah. Saya bayar sekian ratus ribu, saya hafalin semuanya step by stepnya. Tapi pada saat anak saya melakukan A, B, C, bahkan ketika saya ingat nih, satu harus gini, dua harus gini, tiga harus ini, nggak bisa dilaksanain. Kenapa? Karena decision makernya ada di dalam hati ya. Makanya kan di Quran surah Asy-Syams ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang disempurnakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Maka diilhamkanlah kepada si jiwa ini dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa, jalan dosa atau jalan takwa. Beruntunglah mereka yang menyucikannya, yang mengikuti jalan-jalan takwa tadi, merugilah mereka yang mengotorinya. Maka karena hati kita yang menentukan, hati kita yang membuat keputusan, salah satu poin penting dalam mengelola stres tadi, dalam manajemen stres tadi, adalah bagaimana menjaga kesehatan hati kita. Menjaga kesehatan hati kita ini berarti bagaimana hati kita ini lapang. Dia punya kapasitasnya lapang. Ya. Beda sama orang yang hatinya sempit. Orang kalau hatinya sudah sempit, ada ujian sedikit aja, boleh jadi marah-marah. Misal ya, mesen apa
Gojek atau Grab gitu. Ternyata orangnya rutenya salah gitu ya, marah-marahnya kebawaan seharian gitu ya, padahal urusannya sesederhana itu doang gitu. Kalau ada orang yang hatinya lapang, bahkan ketika diuji dengan kehilangan anak, diuji dengan kehilangan, istri ya, diuji dengan kehilangan paman tersayang, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bayangin Rasulullah SAW itu tidak ada satupun anak laki-lakinya yang hidup, ya, semuanya wafat. Lalu di tahun kesedihan ya, beliau kehilangan paman tersayangnya yang selama ini mensupport dakwah beliau, dan wafatnya bukan dalam keadaan Muslim. Can you imagine that? Kayak itu kan nggak terbayangkan ya bagi kita, ya ampun. Rasulullah SAW menginginkan yang terbaik bagi kita semuanya. Dan sekarang bayangkan pamannya sendiri yang selama ini mensupport dakwah Rasulullah SAW ternyata wafat dalam keadaan tidak Islam. Itu kan sedih banget. Jangankan itu, kita bayangin aja deh analoginya. Kita punya teman, sahabat dekat banget. Ketika kita hijrah, ternyata teman kita nggak mau hijrah. Ya, bahkan kemudian dia melenceng gitu ya, makan makanan yang haram. Makanan haram tuh kan nggak harus alkohol. Pergi aja ke restoran yang tidak halal gitu ya. Apa yang masih pakai mirin gitu ya, makanan Jepangnya masih pakai mirin, masih pakai ya macam-macam gitu dan sebagainya, itu aja udah nggak halal ya. Ternyata temennya nggak peduli, sedih ya tentunya gitu ketika misalnya yang satu muslimah ini dia eh, menjaga interaksinya, ternyata temennya malahan pergaulan bebas ya, pergaulan bebas bahkan sampai seks sebelum menikah dan sebagainya, tentunya akan sedih. Bayangin itu baru temen. Rasulullah SAW pamannya sendiri, tentunya sedihnya luar biasa. Lalu kemudian Khadijah radhiyallahu anha, istri yang beliau sangat-sangat sayangi dan cintai, wafat juga. Dengan kondisi ujian yang bertubi seperti itu. Rasulullah SAW tetap menjaga baik prasangka kepada Allah. Tidak seuzon kepada Allah. Enggak kemudian kayak, ya Allah kenapa sih hidup gue gini banget. Enggak begitu kan? Itu kenapa bisa begitu? Hati yang lapang. Lapang hatinya. Ya. Beliau coba lihat ya. Dihina orang, dibilang tukang sihir, dibilang orang gila, dibilang apa segala rupa. Beliau masih bisa tersenyum, masih bisa terus berdakwah. Hatinya lapang. Kebayang kalau hatinya sempit. Orang yang hatinya sempit di WA dan kamu cuma di read doang itu aja udah langsung seusun. Ih, dia kenapa ya sama gue ya? Gue nge-WA dia cuma read doang, dia nggak balas-balas. Cuman gitu aja udah seusun. Kenapa hatinya sempit? Selain itu juga, hati yang baik, dia adalah hati yang bersih. Bersih itu maksudnya apa? Dia tulus, ikhlas, betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Bersih dari segala penyakit, artinya tidak ada sombong di situ, tidak ada ujub. Sombong itu ditunjukkan sama orang yang merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih tinggi. Ujub merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain dalam kesendirian, lebih berbahaya. Kenapa? Nggak kelihatan. Ya, hanya kalau kita bermuhasabah baru kemudian kelihatan, atau kalau kita benar-benar aware sama kondisi hati kita. Sedikit aja misalnya gara-gara rajin tahajud seminggu nggak ada bolong, datang ke kantor gitu kan. Gue nih udah tahajud setiap malam gitu ya. Melihat ada temen yang mungkin kayak biasa-biasa aja ngerasa dirinya lebih tinggi. Dari luar kelihatannya boleh jadi tawadu gitu. Tapi ujub itu di dalam hati. Itu sendiri bisa merusak hati. Apa kaitannya sama stres nanti? Panjang ceritanya. Ya, ini kita masih membahas hal yang sama tadi. Hati-hati yang kotor tadi, dia akan mudah untuk apa? Mudah terjerembab kepada hasad, mudah terjerembab kepada iri hati, mudah terjerembab kepada dengki, dan dia mudah menjadi orang-orang yang tidak bersyukur, tidak bersabar, tidak bisa qanaah, tidak bisa tawakal. Tadi kuncinya ada di ikhlas. Jadi hati yang bersih, hati yang suci ya, bersih dari perkara-perkara yang tadi. Selain bersih juga apa? Dia harus hati yang lembut. Lembut akan hidayah, sensitif ya. Di Rasulullah SAW memuji ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an karena memiliki hati yang lembut. Lembut. Allah Subhanahu wa taala tuh senang dengan kelembutan. Kita tuh berbicara diajarkan untuk dengan lemah lembut, berakhlak diajarkan untuk lemah lembut. Hati kita pun diajarkan juga untuk lemah lembut. Ketika kita lembut, mudah kita untuk berempati, mudah kita untuk berkasih sayang, mudah kita untuk memaafkan, mudah kita untuk bisa
membaca ya situasi sosial gitu, mudah juga bagi kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang baik ini kalau dia sudah bagus, maka insya Allah akan jauh lebih mudah untuk menghadapi berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada beberapa slide lagi ya, insya Allah. Tapi mungkin nanti kalau kapan-kapan bisa ketemu lagi baru kita lanjutkan karena sekarang sudah jam 12.45. Jadi saya dikasih tahu soalnya cuma 1 jam ya, insya Allah. Jadi untuk salah dan kurangnya, mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.